Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama Profesor M. Soen hari ini. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber dari Fakultas Pertanian, yaitu Pak Dekan sendiri, Bapak Ibu. Nah, COVID-19 tentu saja memberikan kreativitas pada kita bahwa pangan adalah merupakan hal yang prioritas. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan pakarnya. Nah, pakarnya adalah Insinyur Sularno, MSI, yang merupakan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, saat ini kita akan berbincang tentang pertanian di masa pandemi dan juga ketahanan keluarga, terutama di bidang pangan. Baik, selamat datang Bapak Insinyur Sularno. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya, Prof. Pagi-pagi sudah ke kantor, sehat. Ya. Ya, Bapak, kami ada sedikit pertanyaan. Sedikit kita akan mengulik tentang kita lihat dari Google Scholar Bapak ya, dari riwayat penelitian Bapak. Nah, di situ ada penelitian yang cukup menarik untuk kita kulik hari ini adalah tentang budidaya tanaman pangan. Nih Pak Larno ya. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit tentang budidaya tanaman pangan pada era sekarang ini, di mana Fakultas Pertanian adalah merupakan salah satu tulang punggung daripada UMJ di bidang pertanian dan juga merupakan sokongan daripada pengembangan SDM di bidang pertanian. Silakan Pak Dekan. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang saya hormati Prof Yuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam sehat untuk pagi hari ini. Kita tidak lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutin yang kita diamanahkan kepada kita. Salam salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insya Allah akan selalu menjadi suatu hasanah di muka bumi ini dan yang telah berkenan mewariskan pustaka suci wahyu ilahi yang merupakan penuntun kehidupan kita sami. Prof Yuni yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, tadi ada yang sudah disampaikan oleh Prof Yuni berkaitan dengan persoalan pangan. Persoalan budidaya tanaman pangan ini Prof, ini kebetulan memang saya berkecimpung di dunia itu, tetapi Bapak Ibu perlu dipahami bahwasanya mengenai tanaman pangan ini dibagi menjadi beberapa sektor pangan. Yang pertama adalah sektor pangan serealia. Sektor pangan serealia itu terdiri dari padi, padian, jagung, gandum, sorghum, hermada, juawo, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan sektor tanaman pangan serealia. Kebetulan saya yang khususnya itu adalah di tanaman padi, jagung, dan sorghum. Itu karena itu makanan saya dari kecil, itu memang itu. Nah, jadi serealia itu yang paling ini. Kalau Prof Yuni barangkali belum pernah merasakan bagaimana nikmatnya nasi jagung, nikmatnya nasi sorghum, paling yang Prof Yuni yang didahar adalah dari beras. Kalau saya sudah sangat komplit. Ya. Komplit Pak, saya juga pernah campel itu. Alhamdulillah, artinya bisa merasakan. Kemudian tanaman pangan yang lain itu adalah tanaman pangan substitusi, Prof. Ini yang sekarang ini tidak banyak dipahami oleh masyarakat Indonesia. Padahal Indonesia itu sangat kaya dengan namanya tanaman pangan umbi-umbian, itu merupakan pangan substitusi.
Jadi kalau kita mau ada ketahanan pangan, mestinya ini harus digalakkan karena ini adalah merupakan substitusi. Umbi-umbian kita sangat kaya. Ada ubi jalar, ada suwek, ada yang sekarang lagi terkenal porang, kemudian uwi, gembili, bolo, tales, singkong, dan lain sebagainya adalah merupakan tanaman pangan umbi-umbian yang Indonesia itu sangat kaya raya. Dan ini semua saya sudah pernah, bukan hanya pernah, memang saya bertani dari kecil dan itu saya makan dari kecil karena kebetulan saya itu dilahirkan di masa paceklik, jadi makanannya yaitu jadi uwi, kembili, singkong. Kalau ubi jalar itu di tempat saya sana di Timur Tengah sana, Timur Tengah itu maksudnya mau ke Jawa Timur, masih di Jawa Tengah, Wonogiri, itu makanan pokok saya adalah itu. Ini persoalan tanaman pangan itu sangat luar biasa menjadi pembicaraan di mana-mana. Karena terus terang saja di masa pandemi sekarang ini tuh persoalan pangan menjadi persoalan yang sangat krusial. Meningkatkan imunitas salah satu adalah dari pangan. Kita tinggalkan itu dulu mengenai imunitas. Ini secara total saja saya ingin menyampaikan bahwasanya kalau kita mau berbicara mengenai ketahanan pangan, kita betul-betul kita harus paham betul klasifikasi pangan yang ada di negeri kita itu begitu banyak, sehingga ketahanan pangan kita akan bisa kita dapatkan, akan bisa kita raih manakala kita diversifikasi pangan ini bisa dilakukan. Dan ini adalah pemerintah Indonesia. Iya, alhamdulillah sangat mencerahkan sekali nih Pak Larno ya, Pak Dekan ya. Nah, tadi saya catat beberapa hal terhadap diversifikasi pangan dan juga ketahanan pangan. Nih, Pak Dekan, saat ini era COVID, tentu saja orang tetap harus makan 3 kali, ya kan? Tadi dari makanan pokok, kemudian 4 sehat 5 sempurna dan lain-lain. Semua baik bersumber pada pertanian dan juga pada peternakan tentu saja ya. Nah, tentu saat ini mungkin arah daripada pertanian di era pandemi ini seperti apa, Pak Dekan? Ya, silahkan. Prof. Ya, ini mengenai ketahanan pangan di era pandemi ini kan. Sekarang kita ini orang selalu berbicara mengenai pandemi ini dari sisi negatifnya terus menerus. Tapi ternyata di balik itu ada sesuatu yang tidak disadari secara tidak sadar begitu, bahwasanya di masa pandemi itu adalah membangkitkan giroh di dalam memahami tentang pertanian, khususnya di perkotaan, Prof. Ternyata sekarang di masa pandemi ini itu banyak sekali bermunculan petani-petani milenial yang tadinya sama sekali tidak paham terhadap pertanian. Sekarang belajar pertanian itu sudah sangat mudah. Dari Mbah Google itu sudah luar biasa. Jadi walaupun Mbah Google itu belum pernah menanam kangkung, belum pernah menanam sawi, itu ternyata di rumah-rumah tangga sekarang ini sebagai ketahanan pangan rumah tangga luar biasa, Prof. Menjamur sekarang pertanian milenial di perkotaan, khususnya di perkotaan. Kalau pandemi ini, kalau saya keliling ke desa-desa, di petani-petani desa itu sangat tidak dirasakan karena memang itu biasa saja. Tapi di kota-kota besar, itu seperti di Jakarta, di Bandung, Surabaya, dan lain sebagainya, ini petani-petani milenial ini menjamur sekarang. Karena apa? Dengan WFH itu ternyata memicu orang untuk berkreatif. Sehingga banyak sekali bermunculan berkaitan dengan ada tanaman hidroponik di rumah, ada menanam cabai di rumah. Ini kan untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Dan yang perlu kita sadari bahwasanya dengan pertanian milenial dan pertanian di masa pandemi ini adalah untuk mengurangi biaya belanja rumah tangga ke pasar. Itu alhamdulillah nih, kita sangat inspiratif sekali ya Pak Larno ya. Pandemi COVID-19 ini disikapi dengan cara yang positif.
yaitu Ya, dengan cara menanam, dengan cara mengembangkan ke hobi ya Pak ya. betul, Nah, betul, betul. untuk itu maka ada sedikit yang perlu saya kulik adalah Fakultas Pertanian tentu saja menyikapi ini sebagai baik sebagai kurikulum ataupun sebagai kegiatan apa nih Pak Larno ya yang bisa disampaikan kepada para pemirsa sekalian. Nah, jangan lupa para pemirsa sekalian untuk mendaftarkan putra-putrinya ke pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kenapa? Karena Universitas Muhammadiyah Jakarta telah memberikan banyak inspirasi kepada kita, terutama di dalam pertanian di masa pandemi dan juga bagaimana mengantisipasinya. Silakan Pak Larno tentang tadi bagaimana positivitas COVID ini membawa dampak kepada pengembangan pertanian di UMJ. Silakan. Matur suwun Prof. Ini Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak hanya sekedar berkecimpung di dalam kurikulum saja. Di Fakultas Pertanian itu kami mengembangkan kreativitas yang berkaitan dengan pertanian. Tidak hanya itu saja juga sebenarnya kami juga sedang membuat ini Prof, hand sanitizer produksi Fakultas Pertanian. Wih, hebat ya. Ya, kemudian di belakang kampus ini itu ada, nanti Prof Yuni bisa berkunjung ke sini, itu ada saya buat greenhouse yang itu adalah untuk kreativitas, tidak hanya untuk mahasiswa tapi untuk pegawai dan dosen. Ini luar biasa, penuh sekali dengan tanaman di belakang itu, sehingga inilah menjadi pengejauhantahan tidak hanya sekedar kita berkecimpung di dalam kurikulum pertanian, tetapi implementasinya seperti apa. Karena kadang-kadang Prof, kalau hanya kita berbicara ansih mengenai kurikulum itu, ternyata di lapangan itu berbeda. Di lapangan berbeda. Kemudian hasil-hasil dari itu Prof, hasil-hasil dari kreativitas pertanian itu kami pasarkan melalui Eptanmat. Kemudian ada Eptanmat, kita ada Eptanmat, tapi Eptanmat sekarang karena sedang pandemi seperti ini ya kita tidak buka dulu, tapi kita tetap pemasarannya tetap jalan walaupun tidak di Eptanmat. Kita melalui media sosial. Kemudian kita juga mengembangkan kebun profesional di Sukabumi sana, Prof. Kita sudah ada untuk kreativitas kita, Fakultas Pertanian tidak hanya berkecimpung di kurikulum saja, kita membangun kebun profesional di sana. Saya tanami pisang tanduk hampir 3.500 pohon. 3.500 pohon dan saya sudah tanami ada sekitar 40 pohon duren montong dan lain sebagainya. Ini nanti insya Allah ini akan bisa menjadi ikon Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sehingga pada satu saat nanti kita bisa bersama-sama kita panen durian di Sukabumi. Tidak luas sih, tidak luas sih, hanya 2 hektar, ada vilanya. Kemudian pisang itu sekarang sering sekali kita pasarkan di Eptanmat dan pisangnya pisang tanduk luar biasa. Jadi nanti bisa ini. Kemudian berkaitan dengan pertanian ini, Prof, barangkali itulah kolaborasi antara kurikulum, kemudian apa yang telah kami dapatkan, yang kami sampaikan kepada mahasiswa dan dosen itu diimplementasikan di dalam dunia nyata kegiatan bagaimana sih sebenarnya pertanian itu berkaitan dengan pandemi ini ternyata bisa berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah kita dicerahkan juga bahwa ada istilah nih Pak Dekan ya, kebun profesional. Nah, biasanya kan kita itu menyebut profesional itu untuk insinyur, untuk ini ya, apa namanya. Nah, sekarang timbul nomenklatur baru, yaitu kebun profesional. Alhamdulillah, berarti apa? Berarti kebun itu dikembangkan secara profesional.
Nah, selain tadi dalam bentuk dalam bentuk kebun tadi, Pak Dekan, saya mendengar ada beberapa kegiatan ya sifatnya pengabdian masyarakat dari Fakultas Pertanian. Mungkin bisa diceritakan tentang itu, bagaimana penelitian dan juga pertanian ini bisa menjadi sesuatu nih di masyarakat. Silakan, Pak Dekan. Terima kasih, Prof. Ini mengenai pengabdian masyarakat dan penelitian, ini kami mempunyai binaan yang baru saja di-launching oleh Sekum PP Muhammadiyah itu di Panti Asuhan, namanya Pamtasa Farm. Nah, Pamtasa Farm. Jadi Panti Asuhan Muhammadiyah Tanah Abang Sawangan Pertanian. Dan pertaniannya adalah pertanian modern. Itu di Sawangan itu ada pertanian hidroponik itu dengan luasan sekitar 500 meter persegi, tetapi lubang tanamnya itu ada 12.000 lubang tanam, dan itu luar biasa, itu hidroponik, bersih, dan pemasarannya sudah sangat jelas. Nah, inilah yang untuk lahan penelitian dosen, lahan penelitian mahasiswa, pengabdian masyarakat dosen, dan lain sebagainya itu bisa karena kami kerjasama juga dengan yang lain. Tapi kalau ini memang sudah milik kita bersama, dan ini adalah merupakan binaan dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta. Inilah yang menjadi kebanggaan. Dan mudah-mudahan nanti Fakultas Pertanian UMJ juga dengan doa restu Bapak Ibu sekalian, termasuk Prof Yuni dari LPPM, nanti kiranya kami akan bisa mengembangkan hidroponik yang ada di kampus ini. Pertanyaannya sangat bersih. Jadi mohon nanti juga dipahami oleh khalayak rame, Bapak Ibu, para pemirsa, bahwasanya jangan berpikir pertanian itu adalah kotor, pertanian itu adalah tanah, pacul, dan lain sebagainya. Ternyata sekarang berkembang pertanian yang tanpa tanah yang namanya hidroponik. Ini luar biasa. Karena gini, Prof, Fakultas Pertanian ini sudah sangat berkembang. Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta ini sudah berkembang, berdiri pertama kali kalau dulu namanya Kopertis Wilayah 3, kalau sekarang LL Dikti Wilayah 3, itu berdiri tanggal 20 September tahun 1982. Ini adalah Fakultas Pertanian pertama di seluruh wilayah Kopertis Wilayah 3 yang sekarang LL Dikti 3. Dan sampai hari ini yang masih eksis luar biasa. Dari tahun ke tahun kami mendapatkan mahasiswa di atas 3 kelas, di atas 100. Jadi alhamdulillah, karena memang sekarang sudah semakin sadar bahwasanya begitu pentingnya pertanian di negeri kita ini. Ini saya tambahkan sedikit, Prof, mohon izin. Ini pertanian ini sekarang di negeri kita yang sekarang ini sedang pandemi COVID-19 yang luar biasa. Ini ternyata dunia pertanian yang mampu menyumbang 16,2% perekonomian nasional. Jadi mohon doa restunya supaya Fakultas Pertanian tetap bertahan dengan baik dan selalu berkemajuan. Matur suwun, Prof. Ya, saya hadiahkan sebuah pantun nih, Pak Dekan ya. Pergi ke laut menangkap ikan untuk dijual ke pasar swalayan. Salam UMJ berkemajuan kita berikan bersama Fakultas Pertanian. Alhamdulillah. Kita kasih tepuk tangan dong. Ya. Semoga terima kita kasih, semua dimudahkan ya. Yuni. Bincang-bincang kita pagi ini sangat menginspirasi Bapak Ibu, di mana pertanian adalah merupakan hal yang sangat penting yang perlu kita kembangkan juga, di mana kesejahteraan petani sekarang sudah bergeser ya, Pak Dekan ya, sudah ada petani milenial. Petani milenial di dalam mengembangkan, di mana pertanian tadi tidak kotor ya kan, artinya pertanian yang zero waste, kemudian pertanian yang organik, pertanian yang ini. Nah, semua ada di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tentu saja menjadi yang pertama di LL Dikti 3 dan juga menjadi yang terbagus di masih bertahan. Ya, insya Allah akan kita memberikan kemanfaatan terhadap pertanian di Indonesia. Baik,
Pak Larno, Pak Dekan, silakan untuk memberikan closing meeting kepada kita semua terhadap harapan dan juga pengembangan Bapak untuk pertanian dan juga untuk Indonesia ke depan. Silakan. Baik Bapak Ibu, Prof Yuni dan teman-teman sekalian, ini sebagai closing statement saya, mari Bapak Ibu bisa mempercayakan putra-putrinya, siapapun itu bisa belajar di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang sekarang akreditasinya alhamdulillah sudah B, dan mudah-mudahan ini bisa membawa pencerahan bagi anak-anak bangsa yang selama ini mengenal pertanian itu hanya dunia pertanian yang kotor, tanah, pupuk, kandang, dan lain sebagainya. Kami menyajikan hal yang berbeda karena kami Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta bergerak di dalam pertanian perkotaan yang dalam istilah kerennya sekarang adalah urban farming. Jadi dalam urban farming inilah yang kita kembangkan di Fakultas Pertanian sesuai dengan visi UMJ itu adalah Islami berkemajuan. Ini luar biasa berkaitan dengan urban farming ini karena apa? Karena ternyata lahan-lahan sempit yang ada di ibu kota, yang ada di pinggir-pinggir ibu kota ternyata tidak termanfaatkan dengan baik, sehingga dengan kehadiran Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta ini kita bisa memanfaatkan, bisa memberikan penyuluhan pandangan berkaitan dengan pemanfaatan lahan-lahan sempit, termasuk di perumahan-perumahan kecil pun itu kita bisa lakukan untuk pertanian perkotaan. Sehingga dengan pertanian ini kita bisa berkembang dengan baik, bangsa kita akan bisa berkembang dengan baik, dan insya Allah kita akan selalu dicerahkan dan akan selalu sehat walafiat. Karena apa? Karena pangan adalah merupakan hal yang sangat vital. Jadi pangan tidak hanya sekedar beras, jagung, gandum, sekali lagi Prof, bukan hanya itu, tetapi persoalan hortikultura juga merupakan tanaman pangan, sayuran dan buah-buahan, dan yang tidak lupa Indonesia terutama di Pulau Jawa sangat kaya raya dengan yang namanya legum. Legum itu adalah kacang-kacangan. Nah, ini luar biasa, ini hebat sekali, Indonesia sangat kaya, makanya kita jangan melupakan dunia pertanian. Sehebat apapun orang, kalau tidak makan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mari mohon kita bersama-sama untuk mengembangkan pertanian supaya bangsa kita itu tetap jaya, karena negara kita adalah negara agraris. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, Prof. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Dekan atas pencerahan pada hari ini, para pemirsa. Jangan lupa like dan subscribe YouTube LPPM UMJ yang merupakan YouTube daripada penelitian, pengabdian masyarakat, inovasi, dan juga pencerahan buat kita semua. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan salam sehat selalu bersama kita semua. Dan hari ini pertanian adalah merupakan salah satu solusi di dalam COVID-19. Terima kasih Pak Dekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.